ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين عامة أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا مقاصدهم ويتوب علينا ويكتب لنا بالحسنى بخير ولطف عافية جامع شامل كامل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda sekalian, para bunda jamaah salat fardul maghrib di Masjid Baitur Rahim, Loajanan, Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yang pembahasan kita sampai dengan ayat ke ilmu. Sampai dengan ilmu hayat sama basar. Terakhir kita membahas dari sifat 20 ini dengan pembahasan ilmu, bahwasanya ilmu yang kita miliki dan semua yang ada di muka bumi itu adalah berdasarkan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya sedikit daripada ilmu Allah diberikan kepada semua hambanya, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah aku berikan ilmu kepada semuanya melainkan itu hanya sedikit saja. Jadi siapapun diri kita yang mempunyai ilmu atau yang merasa berilmu, bahwasanya ketahuilah ilmu tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dasarnya kita mengetahui suatu apapun. Ya, laisa yuladul mar'u aliman. Tidak didapati seseorang begitu lahir langsung alim. Akan tetapi untuk menjadi seseorang berilmu atau menjadi orang alim itu bita'allum, dengan belajar. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu dari Allah, bukan diri kita sudah ada sumber ilmunya, tidak. Ya, siapapun diri kita, sekalipun kuitan kita ini ustadz, guru,
terkenal, tapi kalau anaknya tidak belajar ilmu, maka dia tidak mendapatkan ilmu. Karena ilmu tidak bisa ditransfer, harus dengan bil jiddi wal ijtihad, dengan bersungguh-sungguh cara belajarnya, ya, dengan sungguh-sungguh cara mengambilnya, dengan metode-metode yang paling akurat, ya, cepat, tepat, ya, untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Makanya al-ilmu bita'allum, ilmu itu harus dengan belajar, ya. Maka al-ilmu ilmani, dalam kitab Ihya halaman jilid 5 sebutkan di situ, al-ilmu ilmani. Ilmu itu terbagi dua, ada ilmu, ya, syar'i, ya, wa ghairu syar'i. Ada ilmu syara' dan ada ilmu ghair syara'. Kalau ilmu syar'i itu berdasarkan dengan dua fakta. Apa itu? Yang menjadi acuannya adalah Al-Quran dan hadis. Itu ilmu syar'i. Ya, ini banyak dimiliki oleh kita, orang-orang NU, Nahdlatul Ulama, ya, atau yang dijuluki dengan ahli sunnah wal jamaah, mengacu kepada Al-Quran dan hadis, ya. Dan siapapun dari kita yang merasa memiliki ilmu dan yang merasa kurang ilmu, belajar ilmu, maka tidak lepas untuk mendapatkan ilmu itu dari dua acuan ini, dari dua dasar, dari dua sumber, yaitu ilmu yang didapati dari Al-Quran dan ilmu yang didapati dari hadis, sebut dengan sunnah Nabi SAW, Alkitab was sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis. Tidak lepas daripada itu. Maka dengan itu sudah jelas, ya, dalam penelitiannya sudah jelas, itu cukup merajuk kepada atau mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Adapun ghairu syar'i, nah ini banyak dikembangkan oleh orang-orang barat, orang-orang Eropa, ya, disebut dengan ilmu sains, ya, ilmu sains. Nah, ini kita harus untuk mendapatkannya itu juga dengan dua alternatif, ya, dengan teori, ya, dengan penelitian, ya, dengan teori dan dengan penelitian. Penelitian itu berarti dengan pelaksanaan, bukan hanya teori, ya. Jadi teori kemudian diaplikasikan dengan penelitian, pembuktian. Nah, itu maka orang-orang barat biasa yang mengacu ke sana, ya, ke ghair syar'i. Kalau kita mendalami ilmu Al-Quran dan hadis, meskipun pada kesimpulannya semua ilmu itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis, tidak ada keluar daripada itu. Semua ilmu yang ada di dunia ini yang menjadi dasar utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Hanya saja pada pelaksanaannya banyak orang mendapatkannya itu dengan secara teoritis dan juga dengan secara, ya, praktek, ya, dengan penelitian, ya, dengan pembuktian, ya. Maka mereka dengan pembuktian itu bisa mendapatkan gelar profesor seperti itu. Ada pernah saya diskusi dengan profesor, ya, di Unmul, ya, dengan profesor. Saya diskusi. Jadi diskusi di situ membahas tentang ayat, ya, ayat yang selalu kita baca, ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam kurun waktu 6 hari. Fi sittati ayyam, dalam kurun waktu 6 hari, ya. Waktu itu saya kumpulkan data-data, ya, pembuatan langit dan bumi berikut isi-isinya, termasuk manusia, ya, tumbuhan, air dan sebagainya. Itu dari tafsir. Saya kumpulkan dari data-data diambil dari tafsir.
Ya, ketika diskusi dibuka dan si profesor itu menyerahkan terlebih dahulu kepada saya, kemudian saya jabarkan, ya, saya bahas, saya buka, saya berikan paparan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kenapa? Ya 6 hari gitu. Ya, kenapa 6 hari gitu. Nah, ini ada pembahasannya, panjang pembahasannya. Jadi ternyata Prof ini dia mendapatkan gelar Prof ini dengan penelitian, ya, penelitian ayat tersebut sampai ke luar negeri untuk mendapatkan gelar Prof. Coba ya, Masya Allah kan. Kita dengan mengacu kepada Al-Quran nggak harus ke luar negeri. Ternyata dalam tafsir itu ada dengan jelasnya. Jadi setelah itu saya minta tolong penjelasan Anda, ya, Bapak Prof ini sesuai dengan penelitian Anda sampai ke luar negeri, gitu. Tolong dipaparkan kepada kami di hadapan ya mahasiswa pada saat itu. Maka beliau nyatakan yang saya ingin paparkan itu semuanya sudah dihabiskan dengan Pak Ustadz. Jadi saya setuju dengan paparan Ustadz itu sama. Ternyata, nah ini hanya dua sisi saja. Sisi pertama saya dapatkannya dari Al-Quran, dia dapatkannya itu dari penelitian. Berapa puluh tahun itu untuk mendapatkan, ya, penelitian itu, ya, kan ada dasar-dasarnya itu. Ya, S1-nya berapa tahun, S2-nya berapa tahun, kemudian S3-nya berapa tahun. Coba, belum lagi untuk mendapatkan gelar Prof tadi itu. Wah, itu tidak mudah. Ya, ini jadi seperti itulah. Jadi kalau pada kesimpulannya, ilmu itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis, tidak ada keluar daripada situ. Ya, tapi orang banyak mengklaim sehingga ada pembagiannya, karena ada orang yang mendapatkan ilmu itu ya di luar daripada Al-Quran dan hadis, pendapatannya hasil daripada penelitian, kemudian pembuktian yang mereka memang telusuri, yang disebut dengan ilmu sains seperti itu, yang lebih mengacu ilmu sains tadi itu ke Eropa. Tapi ingat, sehebat apapun dan setinggi apapun gelar yang disandangnya, bahwasanya ilmu yang didapati oleh kita ini adalah hanya qalila, kata Allah, tidak bisa diganggu gugat, sedikit, ya, sedikit. Jadi sekarang pengertiannya harus bagaimana menyikapi tentang ilmu tersebut, ya harus diaplikasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk kesombongan. Ya, tidak boleh untuk kesombongan, melainkan untuk mensempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu merupakan raja. Ya, raja. Jadi merajai semuanya. Bahkan sembahyang, haji, puasa itu semuanya itu di bawah ilmu. Karena kata Ibnu Ruslan dalam sebuah syair dinyatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun dia telah dapat beribadah kepada Allah tapi tidak disertai dengan apa? Dengan ilmu, maka mardudah la tuqbal. Tidak diterima oleh Allah, sampai jungkir balik, sampai hirang di dahinya. Ya, macam terbakar begitu. Tapi kalau tidak dengan ilmunya, maka sia-sia semuanya itu. Maka ilmu di sini yang merajai. Manakala orang itu luas wawasannya dalam ilmunya, maka disitulah akan menunjukkan kesempurnaan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua ilmu ini yang perlu kita terapkan dalam diri kita, ilmu tasawuf dan ilmu fiqih. Ilmu fikih cenderung kepada pengamalan zahir, ilmu tasawuf cenderung kepada pengamalan batin. Ya, artinya tidak cukup kita hanya mengkaji zahirnya saja, syurutnya, arkannya kita kaji itu. Tidak cukup sampai di situ saja, melainkan juga ya kita harus dikaji masa substansinya. Kita takbir, substansi daripada takbir itu apa? Kan begitu. Ya, kemudian ya kita ruku, kita sujud, itu semuanya ada makna yang tersembunyi di balik kita ruku, di balik kita sujud, di balik kita takbir. Ya, jadi ada pengertian khusus yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ya, substansi daripada pelaksanaan ibadah tadi itu. Jadi tidak bisa
ya hanya mengedepankan zahir saja, tapi juga isinya, intinya itu harus kita pelajari supaya seiring sejalan. Zahir kita mantap, batin kita pun juga mantap di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikembalikan lagi kepada apa? Kepada ilmu. Ilmu lah yang mengatur ibadah kita sedemikian rupa. Makanya ilmu itu ya'lu wa la yu'la alaih. Dia di atas adanya. Tidak ada lagi yang lebih daripada tingginya derajat ilmu. Sampai-sampai orang yang mendatangi ilmu itu, kata Allah, akan aku angkat derajatnya sampai setinggi-tingginya. Tidak bisa diprediksi sebatas mana tingginya orang yang mendatangi ilmu. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuh, Allah hanya satu derajat mengangkat orang yang berilmu, yang beriman. Tapi di saat orang itu dia dengan imannya mendatangi ilmu, pian datang ke majlis ini, ini derajat pian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya, darajat, setinggi-tingginya. Sampai jika pian meninggal sekalipun di tempat yang mulia ini, maka meninggalnya pian itu mulia, dikategorikan syahid, ya, dan insyaallah min ahlil jannah, ya, karena man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatan wahida. Siapa yang tiba ajalnya sementara dia sedang menuntut ilmu yang tujuannya untuk menghidupkan syiar Islam, maka kelak di yaumil kiamah antara dia dengan para nabi satu kedudukan, satu tempat, satu derajat, satu posisi. Luar biasa, ya. Tapi jangan diminta, ya Allah matikan aku sekarang ya Allah sekarang. Jangan, nggak boleh kita minta mati, itu kada boleh, ya. Minta mati kada boleh, itu hanya orang-orang stres saja. Kalau nggak kebanyakan hutang, mungkin karena ketakutan wabah virus corona, ya Allah matikan saja. Jangan, jangan boleh kita minta mati, ya. Tapi kalau kita minta, ya Allah, saya kalaunya engkau hendak mengambil roh saya, ya Allah, alangkah baiknya di saat saya lagi sujud, di saat lagi sembahyang, di saat lagi umroh, di saat lagi ketarib, semua itu tidak apa-apa. Tapi kalau ya Allah matikan saya, nah itu tidak boleh. Itu orang stres, ya, orang frustasi. Tidak boleh minta mati, ya, seperti itu. Ya, sekalipun tidak diminta, ajal itu pasti akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Kalau sudah datang itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, nggak bisa diturun naikkan, nggak bisa dikurang ditambah, kata kawa sudah. Ikam wahini sudah wahini juga. Esok ya esok. Tapi yang ironis jadi sini tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ya, tapi tanda-tandanya ada. Macam orang itu kan apa namanya, tidak ada yang mengetahui tentang akan waktu terjadinya hari kiamat, itu tidak ada yang tahu. Ya, tapi tanda-tandanya banyak yang tahu. Ya, ada memang kitabnya, namanya kitab min asyratis sa'ah. Ya, kitab ya min asyratis sa'ah. Kitab yaitu tanda-tandanya hari kiamat akan terjadi. Nah itu. Ya, tanda-tandanya saja, tapi apabila hari kiamatnya itu tidak ada orang yang tahu. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, mata sa'ah, ya, kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, ya, enggak menjawab langsung, oh nanti hari kiamat mungkin sekitar 1000 tahun lagi, ya. Cuman Rasulullah menjawab itu, madza a'dadta laha, gitu. Persiapan kamu untuk hari tersebut apa? Itu saja jawabannya Rasulullah. Kemudian di hadis Jibril ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah malah menjawabnya as-sa'il bi'a'lama minal mas'ul. Ya, kayaknya yang bertanya ini lebih tahu, kata Rasulullah, daripada yang bertakun. Ini yang bertakun ini lebih tahu daripada yang ditakuni. Itu aja jawabannya Rasulullah. Tapi ketika ditakuni tentang tanda-tandanya, Rasulullah jawab. Rasulullah paparkan tanda-tandanya. Nah ini, ya, tanda-tandanya tahu. Ya, tapi untuk terjadi hari kiamatnya, mungkin ya Rasulullah secara pandangan ilmu tasawuf mengetahui begitu, ya, mengetahui. Tapi kalau sampai dipaparkan, beritahu, nah ini kan artinya kayak apalah. Jadi orang sudah nyaman aja karena masih sekian tahun lagi gitu. Jadi santai-santai aja kan tahu. Macam orang diberitahu tentang kematiannya. Ya, meskipun ada orang-orang tertentu itu tahu. Allah berikan kekhususiatan gitu, segala sesuatu yang secara global itu ya tidak
tidak boleh tahu, tapi adalah orang-orang dikhususkan oleh Allah itu tahu gitu. Cuman tidak dipublikasikan, ya tidak dituangkan karena akan menjadi fitnah. Kan biasa aja. Ya tahu kadang ada orang-orang itu, aku nih esok hendak mati. Ini aku sudah nukar kain kapan. Ya, karena kuburkan aku di sana. Esok sekitar habis ibadah asar. Tahu tuh esok akan mati. Itu banyak orang seperti itu. Ya, banyak orang seperti itu. Tapi secara global, ya kalau ditanya tentang kematian memang tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi secara prakteknya ada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah itu diberi ya pengetahuan, ya dilainkan gitu. Seperti mana secara global orang apabila datang ke kuburan pasti akan ditanya oleh malakain, malaikat munkar dan malaikat nakir. Tapi tidak semuanya itu akan mendapatkan pertanyaan itu. Ada orang-orang yang dikhususkan gitu. Ada orang-orang yang dikhususkan. Ya, hanya diitihi aja, dilihat saja sudah, habis itu kada ditakoni. Num ila yaumil qiyamah kanaumil arus. Sudah pian ujar Allah istirahat aja seperti istirahatnya pengantin. Minta untuk istirahat saja datangi malaikat itu. Ada seperti itu. Tapi secara global kalau kita tanya, pasti setiap orang yang mati akan ditanya. Tapi secara pelaksanaannya ada orang-orangnya yang tidak ditanya. Ya, ditanya kan tidak bisa menjawab katanya, kecuali dengan imannya. Ada juga orang itu bisa menjawab, ya, bahkan dia bisa bertanya lagi kepada malaikat yang bertanya itu. Ya, seperti siapa? Imam Sibaweh kan, ditanya man rabbuka, malah dia bertanya lagi, mannya man apa? Ya, bingung malaikatnya, mannya man apa? Bah, kata malaikat, aku ini kada belajar nahu. Malah bertakun pulang ini, ya Allah gimana ini hambamu ini, aku takut nih man rabbuka, mannya mana apa jarnya, aku ini kena tahu mannya maksudnya apa ini. Udah jar Allah, kada usah dilanjutkan itu, ya kada usah dilanjutkan sampai situ aja sudah selesai, biar kada usah dilanjutkan untuk menakuni sidin. Nah itu. Jadi ada orang-orangnya, ya. Sayyidina Umar ketika ditanya begitu juga, ya apa baru malaikat itu datang. Apa kata Sayyidina Umar? Dicelenginya sama Sayyidina. Ada apa Ikam? Hendak apa? Ikam pada kena dengan aku. Aku ini orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bawa nama Rasulullah juga di situ. Kada aja. Jadi malaikat kada ya Umar. Jadi aku takut. Jadi jadi ada orang-orangnya memang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Perihal kematian ada juga banyak orang yang tahu. Ya, perihal Lauhil Mahfuz ada juga orang-orangnya yang tahu. Ya, dalam satu cerita ada seseorang ini mengetahui tentang tulisannya di Lauhil Mahfuz. Ya, begitu melihat ada seseorang di higanya, dia melihat ke Lauhil Mahfuz kayak ini. Anu jar fulan, nama Ikam tuh kayaknya tercatat di sana ke neraka. Di Lauhil Mahfuz saja ngaran Ikam tuh ke neraka. Apa ujar orang tadi itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah amunnya pian tahu tentang ngaran aku di Lauhil Mahfuz dan aku ini min ahlin nar. Alhamdulillah, asalkan Allah ridho saja kada apa-apa. Mau diandak di neraka kah, mau diandak di surga kah, kada apa-apa aja. Kada jadi beban buat aku. Yang penting Allah ridho, itu aja. Bah, begitu dilihat lagi, anu jarding sana sudah dihapus ketentuan Ikam di neraka karena Ikam ridho, jadi Allah ridho dengan Ikam jadi ahli surga Ikam. Alhamdulillah. Jadi dalam seketika itu bisa berubah-berubah dalam seketika. Ada orang-orang yang sampai tembus ke sana, itu ada. Itu kesemuanya tidak lepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, Al-Imam Ali, kayak apa? Al-Imam Ali, Abdullah bin Abbas, ini mereka orang-orang yang ahli ilmu semuanya. Ya, sampai Abdullah bin Abbas ini tamunya itu banyak, setiap saat datang ke sidin. Ya, jadi dibagi siapa yang hendak khusus berkaitan bertakun masalah harta, ini orang-orangnya mana. Yang berkaitan dengan masalah fikih, ini orangnya mana, dibagi lawan sidin. Berkaitan dengan masalah tasawuf, nih orangnya mana. Ini berkaitan dengan masalah alam yang nyata, mana orangnya. Yang berkaitan dengan masalah alam yang goib, ini mana orangnya. Jadi dibagi sama sidin. Ayo, ya, saikong berhadap dengan aku. Masya Allah, ditantangnya sama Abdullah bin Abbas. Bayangin.
Ya, jadi alimnya luar biasa, seakan waduh dia paling hebat dan luar biasa. Bahkan di beberapa tahun yang lalu di Tarim itu ada yang digelari dengan alamud dunya. Alamud dunya. Ya, artinya orang yang paling alim sejagat raya ini. Tidak ada yang mengalahkan. Sampai dari kealimannya orang tersebut, ya. Kalaunya hendak mengetahui keluarga seseorang, cukup dia mengambil debu atau tanah yang diinjak oleh seseorang tadi. Ini sobat kaum injak di sini. Iya, dijajakan kakinya di sini, diambil tanahnya tadi itu. Cukup dilihat begini, tahu tuh bininya di mana, mamahnya apa keadaannya, mamahnya keadaan abahnya, ding sanaknya. Dari tanah ini bisa ketahuan. Luar biasa. Ketika ditakuni sini, ya Habib itukah? Apakah itu antum dengan menggunakan kasyafnya? Tidak, jangan. Aku menggunakan ilmu, nyatain ilmu yang aku dapatkan dari tanah. Dari tanah, bisa melihat dari tanah itu. Jadi ada kaitannya dengan pori-pori yang ada dalam kaki kita, nyetrum sampai keluarga dan sebagainya. Lihat di tanah saja. Luar biasa, ya. Itu Habib Abdurrahman Bilfaqih di kota Tarim. Habib Salim belakangan ini saya dapetin, kalau Habib Salim itu disebut dengan Sultanul Ulama, sultannya ulama. Ya, jadi siapapun ulama yang datang ke tempat beliau ini kalau sudah bergandengan seakan yang lain itu menjadi lampu 5 watt. Saking alimnya beliau ini, luar biasa. Jadi pernah ada satu orang Indonesia ya datang masuk ke rumahnya. Jadi kalau kita masuk rumahnya beliau itu isinya itu kitab seberatan. Jadi ruang tamunya kitab. Ya. Kemudian mau ke apa namanya ke kamar-kamarnya semua isinya kitab. Kaget orang Indonesia kan biasa keluar masuk, bahkan yang menjadi khodamnya di rumahnya itu orang Indonesia juga banyak. Kita pernah ditakuni itulah Habib Salim Asy-Syatiri, ya Habib, kitab di tempat antum ini banyak banget, ribuan kitab, puluhan ribu kitab, kira-kira kebaca kah Habib? Kebaca kah Habib? Ada nang wani metakun nang itu dengan Habib Salim Asy-Syatiri. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, ente salah bertakun nangka itu dengan aku. Seharusnya jangan kebaca kakada, hafal kakada itu seharusnya. Itu hafal kakada. Masya Allah. Ente buktikan jarak. Ambil sebuting kitab yang jauh dari kondisi saya. Ya, nanti saya akan baca. Tinggal sambat aja judulnya apa. Nanti saya akan baca. Subhanallah, saking alimnya itu Sultanul Ulama, luar biasa Habib Salim Asy-Syatiri. Allahu Akbar. Nah ini mereka orang yang berilmu luar biasa ya. Tapi kita kembalikan lagi, bagaimana dengan ilmunya Rasulullah SAW yang dinyatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini lautannya ilmu. Coba bayangkan, lautannya ilmu apa yang didapati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerbang untuk masuk ke lautan ilmu tadi itu adalah Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Allah, kalau yang lain tadi kita sebutkan ya dari Abdullah bin Abbas dan siapa-siapa di situ luar biasa keilmuannya. Bagaimana dengan Sayyidina Ali? Bagaimana dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang ilmu dari Allah itu diumpamakan bagaikan jarum dicalapkan ke lautan, kemudian diambil kembali itu jarum yang nempel banyu dari lautan itu di jarum itu, maka itulah ilmu yang dibagi-bagikan untuk manusia semuanya. Allahu Akbar. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya yang paling bagus itu seseorang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah yang disebut dengan ilmu laduni, bukan ilmu menghafal. Ilmu dengan sistem dan metode menghafal itu gen bagus, tapi dengan ilmu laduni itu jauh lebih bagus. Karena kalau ilmu menghafal, ilmu dengan sistem menghafal, kalau kita berbuat maksiat, hafalan itu bisa hilang, padat, putus. Ilmu ini kalau sudah hafalannya hilang, berarti ilmunya hilang. Kita hafal 40 hadis, dibawa maksiat ya.
Begitu hendak dibaca hadis tadi itu, kada kawal lagi kita mengeluarkan hadis itu. Apa gerak? Lupa, hilang. Berarti kada alim lagi, bungul berarti. Sama dengan yang lainnya kada hafal hadis juga. Nah, ya, tidak ada perbedaan lagi dengan sipulan. Kenapa? Karena ini berstandarkan hafalan. Jadi kalau hafalannya hilang sudah jadi bodoh lagi. Di saat berbulik lagi hafalannya jadi alim dia. Wah, alim, insyaallah ustaz. Ya, begitu hilang lagi hafalannya bukan ustaz lagi. Ya, hilang gelar ustaznya, hilang gelar alimnya. Kenapa? Jadi bungul. Jadi alim kebungul. Kenapa? Hilang hafalannya. Ya, jadi ilmu ini kalaunya mengandalkan hafalan, ya, sewaktu-waktu diambil oleh Allah ilmunya, hafalannya nggak diingat lagi, maka jadi nggak bisa apa-apa lagi. Ini orang selagi kuat hafalannya bisa ingat Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Nah, kada pakai Al-Quran lagi. Pas ada gangguan, ya, di mindsetnya, ya kada lagi. Jangankan menghafal, baca aja. Ya apa nih? Apakah ini orang tetap jadi alim? Tidak. Ya, hilang ilmunya, diangkat lagi oleh Allah. Ya, jadi nggak alim lagi. Tapi kalau ilmu laduni, tidak. Ilmu yang langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang cara untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah itu, kita harus takwa dulu. Ittaqullah wa yu'allimukumullah, kan begitu. Kalau takwa kita kepada Allah, Allah akan mengajari kita ilmu. Jadi yang tidak tahu itu jadi tahu, itu ngarannya ilmu laduni. Kada tahu kita tiba-tiba jadi tahu, jadi mengerti, jadi paham. Itu ngarannya ilmu laduni. Allahu Akbar. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Sampai kapanpun tetap dia menjadi orang alim, karena tidak bakalan hilang itu kalau ilmu laduni. Tapi kalau ilmu hafalan hilang. Pernah terjadi Ibnu Saqqa. Ya, Ibnu Saqqa datang ke seorang alim, seorang syekh. Ya, di saat sampai di orang syekh tadi itu, karena dia ada sifat sombong, merasa dia punya ilmu, dia sombong. Nah, ilmu kalau dibawa sombong, hilang ilmunya. Ya, hilang ilmunya. Dibawa ke seorang syekh, ya, tapi dia tujuannya ini mengetes si syekh tadi, karena dia merasa berilmu. Akan aku coba syekh tadi itu, ya, sebatas mana aja keilmuannya. Begitu sampai di hadapan si syekh tadi itu, maka Ibnu Saqqa itu dikasyafi langsung oleh syekh tersebut. Kata syekh tadi, ya Ibnu Saqqa, syamamtu rihal kufur min fami. Aku melihat, aku mencium ada bau kekufuran, ya, yang keluar daripada lisan kamu, katanya. La'alla tanassar, jangan-jangan nanti kamu akan menjadi, ya, tanassar, menjadi apa ya? Ya, pembela orang-orang Nasrani. Ya, pembela orang-orang Nasrani. Jadi liberalisme, jadi liberal. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya kada dihirani oleh Ibnu Saqqa, dia keluar dari situ, ternyata apa yang disampaikan oleh syekh tadi itu bujuran. Jadi dia ini orang Islam, akan tetapi, ya, di dalam keislamannya tadi itu lebih menyudutkan Islam, ya, lebih menjelek-jelekan Islam. Kemudian dia mengangkat orang-orang Nasrani, ya, kemudian dia membela mereka dan sebagainya, padahal dia orang Islam. Ini sekuler, ya, liberal seperti itu. Naudzubillah. Sampai akhirnya dia garing. Di saat dia garing itu ilmunya hilang semuanya, hafalan Qur'annya hilang semuanya. Jadi datang muridnya mengetes dia, ya Syekh, masih ingatkah ada ayat-ayat gitu Al-Quran atau hadis-hadis? Tidak ada, katanya. Ilmu saya nggak diingat lagi, baik itu Al-Qurannya maupun hadisnya, hilang semuanya. Nggak tahu, saya bingung. Yang saya ingat cuman sebutin saja. Apa itu? Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Senang-senanglah dengan kekufuranmu, kata Allah, maka engkau pada akhirnya akan masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kada gampangan. Jadi ilmu ini di saat kita mendapatkannya kada boleh dibawa kesombongan. Harus memang semata-mata kita menuntut ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ilmu harus didatangi. Ya, jadi di sinilah, ya, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi daripada semua ilmu yang dimiliki oleh manusia. Seharat-haratnya kita ini tidak tahu apa yang terjadi di belakang sana, apa yang sedang dilakukan di belakang sana, kita tidak tahu dengan keilmuan kita.
Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan ilmunya tadi itu perkara yang tersirat, yang tersimpan, yang tersimpan maupun yang nampak, yang ada. Tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Artinya dinyatakan ya, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya sampai mengetahui jumlah semut yang ada di dalam hutan yang gelap gulita, hutan belantara. Oh ya, kemudian gelap gulita, ada berapa jumlah semut di situ tahu Allah Subhanahu wa taala. Oh, hebat kan? Ya, tahu Allah Subhanahu wa taala. Setiap semut itu mempunyai kaki berapa? Tahu Allah. Setiap semut yang berjalan berapa langkah dia berjalan dalam sehari, tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita nggak boleh sombong, karena dipinjami itu pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terbatas, hanya sedikit saja. Kita kada usah mengetahui tentang jumlah binatang yang ada di hutan sana. Kita ini jumlah rambut yang ada di atas kepala kita ini udah tahu. Yang botak saja ini sisanya ada berapa rambutnya kada tahu, apalagi yang full ya kada botak. Kayak ulun kan botak nih. Ya, ulun kada tahu ini jumlahnya ada berapa. Aji ikur saja ya, nak kada botak sidin, tahukah jumlahnya rambut ada berapa coba di kepalanya yang dibawa, padahal sudah berapa puluh tahun tuh kada tahu juga ya. Bulu hidung aja kita kada tahu, janggutnya kada tahu, janggut kada tahu ada berapa bulunya, bulu tangan, bulu kaki, belum lagi bulu-bulu yang lainnya. Banyak kita kada tahu, menunjukkan kita ini lemah. Jangan sombong. Jadi kita di saat punya ilmu, gunakanlah ilmu itu untuk semata-mata mensyukuri nikmat Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayat ini hidup ya. Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal abadi. Selain daripada Allah tidak ada yang kekal abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya makhluk pasti ada nilai-nilai perubahannya. Sekalipun tidak binasa, tidak hancur, tapi ada perubahannya. Ini menunjukkan makhluk ada perubahannya. Kalau Allah tuh hayat sudah sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang tidak ada masa permulaan dan tidak ada batas akhir, disebut dengan kekal abadi. Maka segala sesuatu apabila dipingkutkan dengan Allah akan menjadi kekal juga. Meskipun kekal, tetap ada istilah perubahan. Seperti apa yang kita ketahui, ada neraka, ada surga. Ya, semuanya akan binasa. Neraka, surga tidak binasa, tidak hancur. Tapi tetap menunjukkan dia makhluk itu ada perubahan. Ada sistem yang selalu berubah-ubah terjadi di dalamnya. Ya, kan begitu. Seperti dicontohkan dalam hadis, setiap bulan Ramadan itu sorga dia tazayyan binafsiha, dia akan memperelok bedandan, artinya ya, mempercantik dirinya ya, mempersiapkan dirinya untuk siapa? Untuk menyambut kedatangan orang-orang yang berpuasa di dunia ya. Nanti kalau dia datang ke sorga sudah ya disiapkan fasilitas untuk dia. Allahu akbar. Artinya ini menunjukkan makhluk ada perubahan-perubahan, ia tajaddad, dia selalu terbaharui. Begitu juga neraka. Ya, neraka itu ya tajaddad, dia akan terus berubah-ubah ya sifatnya ya, kemudian kedudukannya. Itu menunjukkan makhluk tidak ada yang kekal abadi ya. Apalagi yang ada di muka bumi ini semuanya akan digulung. Nah, bagaikan lembaran ini nanti sewaktu-waktu akan seperti ini. Nah ya, maka dunia yang seluas ini kalau digulung seperti ini ya, maka diumpamakan seperti mana gantungan kecil yang diikat ya di dinding seperti itu. Nah, dinding sana gantungan kecil. Jadi dunia ini nanti kalau digantungkan di aras ini bagaikan gantungan halus gitu, diandak di dinding rumah. Nah, ya, jadi dunia yang kita beranggapan ini luas, maka ada makhluk Allah yang lebih luas daripada dunia ini. Apa itu? Arash ya, arash itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas. Jadi dunia itu kecil sekali. Semuanya akan digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Gunungnya semuanya dihancurkan, langitnya diruntuhkan,
manusianya dibinasakan, semuanya akan menjadi satu, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti manusia setelah dibinasakan dibangkit lagi kapan? Di mahsyar. Di mahsyar. Jadi ada batas waktunya kita tinggal di dunia ini. Jangan beranggapan kita akan kekal abadi dunia. Kada. Mungkin karena saking banyaknya duit, yahsabuna annama lahu akhlada, mengira dia dengan ada duit, dengan ada harta tadi itu akan hidup kekal abadi. Tidak ada yang abadi dunia ini. Yang abadi itu apabila kita terpingkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya amalan, kita punya niat, kita punya perbuatan, apabila terpingkut dengan Allah, kita kernakan karena Allah, semuanya untuk Allah, itulah yang akan abadi. Ya, itu akan selalu mendampingi kita. Ya, jasad kita ini tidak abadi, hancur. Ruh kita ini yang abadi. Ruh kita. Ya, jasad kita hancur, ruh kita yang abadi. Apalagi ruh kita yang kita sambungkan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terpingkut ke situ. Abul arwah fi alamir ruh. Ya, sebagai ayahandanya ruh-ruh yang ada di muka bumi ini siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersambung dengan Rasulullah. Makanya kalau kita ya diibaratkan kaca ini ya, digosok-gosok terus maka akan terlihat dengan jelas. Ya, kita sambungkan terus hati kita, ruh kita dengan Rasulullah, maka kita akan melihat Rasulullah itu ayanan dengan nyata, dengan jelas. Tidak sedikit orang yang bisa berdialog dengan Rasulullah, ya, berdiskusi dengan Rasul, duduk dengan Rasulullah, berkekesahan dengan Rasulullah SAW. Coba lihat, untuk baca dalam kitab Abdulus Sholawat, ya, dalam kitab Abdulus Sholawat karangan Syekh An-Nabhani, Syekh Yusuf An-Nabhani. Wah, di situ banyak cerita-cerita ajibah, ya, luar biasa. Bagaimana ulama-ulama yang ada ya, hatinya keterikatan dengan Rasulullah SAW, mereka itu bisa melihat Rasulullah SAW dengan nyata. Ya, contoh konkretnya lah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, kalau kita pakai ambil contoh yang ngarannya sudah tidak asing lagi kan enak. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, siapa yang tidak kenal? Ya, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad setiap ngarang kitab beliau kan ratusan kitabnya. Kalau ada yang ragu, bukan salah ya, ya, atau kurang, ada ragu nih, hendak menulis ini ragu nih, ya, beliau langsung bertakun dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, ulunnya hendak menulis ini kira-kira bagus kayak Rasulullah. Nah, itu. Ya Rasulullah, bagus. Cuy, lanjutkan aja, lanjutkan. Lanjutkan. Makanya kitabnya Imam Abdullah bin Alawi Haddad itu berkah. Jadi hadis-hadisnya akurat di situ. Memang tidak ada di situ rawi-rawinya disebutkan di situ. Tapi hadis-hadisnya itu akurat semuanya. Jangankan salah, ragu saja diandak di sini, ragu aku nih. Cocokkah apa kada nih? Tepatkah apa kada? Pantas apa kada nih? Bertakun dulu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kayak apa nih hadis ini diandak di sini? Kira-kira bagus saja lah. Oh ya Rasulullah, cocok kok, bagus saja. Nah, lanjut aja nyari andak di situ. Itu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Allahu Akbar. Ya, luar biasa seperti itu. Jadi ayanan mereka sudah karena tersambung hatinya dengan Rasulullah. Jadi melihat Rasulullah itu kapan saja, di mana saja. Ya, dengan jelas. Allahu Akbar. Ya, tidak sedikit yang menyatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangannya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Man qala Rasulullah ghabba anna, kata. Siapa yang menyatakan Rasulullah itu hilang dari pandangan kita? Enggak ada. Ya, enggak ada. Bagi saya tidak, kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Setiap saya memandang kemanapun, di situ saya terpandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang kemana saja di situ ada terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Semuanya ini tercipta daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semuanya kembali ke sana. Jadi setiap yang dipandang itu pasti akan terpandang yang menjadi batangnya. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidil Habib, ya, Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seperti itu. Jadi beliau menyatakan saya tidak bisa dikatakan Rasulullah itu hilang dari pandangan saya. Ya, setiap saya memandang kemana saja, di situ saya melihat dengan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, ini mereka orang-orang yang memang sudah mengasah hatinya, bisa tersambung dengan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi hidup, jiwanya hidup, rohnya hidup, semuanya hidup. Ya. Nah, kembali kepada asal pembahasan kita, hayat.
ya, hayatnya Allah. Jadi semua yang dimiliki oleh makhluk itu semata-mata ya dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hayatnya kita ini ada batas waktu. Ya, hayatnya kita ada batas waktu. Di dunia ada batas waktunya. Ya, tapi ketika kita ya disambungkan dengan Allah, disambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hayat kita ini akan kekal sampai ke sana. Ya, kita merasa tidak terputus. Ya, tetap kita akan tersambung sampai nanti di sorga. Ya, diandak di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ya yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup. Ya, dia akan hidup. Seperti kita melihat dan menyaksikan bebatuan. Kita mungkin melihat bebatuan itu benda mati. Iya kalau benda mati. Ya, jangan dikira bebatuan itu benda mati, jangan dikira itu hidup. Kita tidak tahu. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kasih contoh ketika Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu beliau punya ma'bad. Ya, ada di ma'badnya itu tempat ibadah. Ma'bad itu tempat ibadah. Ya, masuk ke waktunya nih? Kalau ada bunyi, Bang? Sampai. Nah, menghadangi bunyi tadi itu. Nah, kalau ada bunyi-bunyi jalan kayak apa ini? Bisa sampai jam 10 ini. Ya, lanjut kena aja kisahnya di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita, keselamatan untuk kita dan keluarga kita, dijauhkan daripada virus corona. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya kulinya salihah wa ila hadratina bil Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an, amalan salihan mutaqabbala, wa rizqan halalan katsiran thayyiban. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ya Allah ilman ladunni wal mashrab safil hani wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.